Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Mari kita hari ini mulai serius merenungkan rencana Allah menciptakan manusia dan rumah tangga. Oleh karena apa? Kalau kita gagal paham justru pada bagian awal dari rencana Allah menciptakan manusia dan rumah tangga, kita juga akan terus gagal paham pada langkah-langkah kita selanjutnya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti apa yang Kau katakan sebentar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita renungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. 26 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Amin. Saudara pemirsa, hari ini kita tidak bicara tentang doktrin, tapi kita bicara tentang sebenarnya apa maksud firman Tuhan ini dalam rumah tangga kita. Yang pertama adalah katanya, marilah kita. Kata kita di sini bicara tentang itu sebenarnya kata Elohim itu sebenarnya memang bentuk jamak. Nah, tapi oke lah, kita tidak bicara tentang doktrin hari ini, tapi kita bicara tentang rumah tangga. Tuhan punya rencana. Dia berencana, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berencana menciptakan manusia. Jadi yang pertama harus kita ingat bahwa rumah tangga saya ini ada dalam rencana Allah. Rumah tangga saya ini ada pada pemandangan Allah. Rumah tangga saya ini dilihat oleh Allah. Kalau sudah mengerti ini, sudah tidak akan pernah selingkuh. Betul. Ya, karena sudah tahu bahwa Allah melihat rumah tangga. Oh, senang sekali saya. Kalau begitu, Tuhan juga melihat. Kalau kita sudah kehabisan beras, Tuhan juga melihat kalau kita sudah kehabisan gula dan garam di rumah. Sudah kehabisan sembako, tapi belum ada uang. Sudah jangan khawatir. Ya. Ada hamba Tuhan mengatakan, saya percaya bahwa ketika saya perlu, Tuhan melihat dan Tuhan mengadakannya. Roma pasal 4 ayat 17 mengatakan bahwa Tuhan berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Mari setiap rumah tangga yang menyaksikan program ini ingat itu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Allah melihat karena Dia yang merencanakan rumah tangga. Ia yang bermaksud untuk memberkati hidup kita. Baik, kita teruskan lagi sekarang. Apa kata ayat 27? Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Tolong dengar baik ini firman Tuhan ini. Allah menciptakan satu laki-laki untuk satu perempuan. Saya pikir tidak susah Tuhan menciptakan dua perempuan untuk satu laki-laki atau dua laki-laki untuk satu perempuan. Dia kan maha kuasa, dia bisa buat.
Atau waktu dia mencabut tulang rusuk ini supaya seimbang, dia cabut tulang rusuk kiri, tulang rusuk kanan dari Adam. Oh tidak, saudara sekalian. Dia tidak mau buat itu. Karena dia mau supaya kita ini satu laki-laki untuk satu perempuan. Jadi jelas di sini dari awal. Kita tidak bisa membantahnya. Berikutnya. Sesudah dia menciptakan itu, ini dia rumah tangga. Tolong dengar baik saudara sekalian. Ini ayat 28. Allah memberkati mereka dan berfirman. Antara itu dan berfirman, antara berfirman itu dengan memberkati mereka itu ada kata dan di situ. Ada sambung. Apa artinya saudara sekalian? Itulah yang dinamakan sekarang diwakili oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, memberkati rumah tangga itu. Kami sering menggambarkan bahwa berkat untuk rumah tangga itu sama dengan bubungan rumah. Sudah bisa bayangkan kalau rumah tidak ada bubungannya. Kemudian apa? Bocor, lama-lama rusak dan hancur rumah itu. Begitu juga rumah tangga kita. Mari kita percaya bahwa Tuhan menggunakan hamba Tuhan untuk memberkati kita. Kemudian yang berikutnya lagi, saudara lihat. Ayat 26. Ini dia, saya sangat suka itu. Katanya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ayat 28, lihatlah aku memberikan, 28, Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah. Taklukkanlah. Kata berkuasa dan menaklukkan. Jadi jangan sudah mau ditaklukkan oleh, misalnya, oleh minuman keras. Jangan. Itu dibuat dari apa? Dari padi atau dari beras atau dari apa lagi? Dari enau misalnya. Dari kelapa. Jangan mau. Karena saudara sudah diberi kuasa untuk menaklukkan. Atau jangan juga mau ditaklukkan dari apa? Daun tembakau. Oh saudara sekalian, saya bicara betul-betul ini sesuai dengan firman Tuhan ini. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Begitu juga dalam rumah tangga saudara sekalian. Jangan mau dikalahkan oleh iblis. Saudara sudah diberi menjadi pemenang saudara sekalian. Jadi saudara harus menang terhadap apa? Kata-kata cerai, kata-kata yang jahat, kata-kata kutuk tidak boleh diucapkan di rumah tangga saudara sekalian. Karena saudara sudah diberi roh kemenangan oleh Tuhan sendiri ketika Ia menciptakan rumah tangga saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini Tuhan. Engkau jamah semua rumah tangga, keluarga-keluarga menyaksikan program ini, supaya kami benar-benar ditolong oleh Tuhan dan tidak mau dikalahkan oleh kuasa iblis dan tidak mau dijajah oleh hal-hal tertentu dari dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.